Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah langsung ayat 16 ini ditanya. Sababun nuzul surah Al-Qiyamah ayat 16. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu wahai Nabi gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi Nabi itu kalau didikte oleh malaikat Jibril kadang buru-buru ingin segera mengikuti. Kalau merujuk pada ayat ini, dengarkan dulu baru diikuti. Jadi kalau orang kita sekarang dengar dulu, pahami, baru catat. Itu idealnya itu gitu. Enggak usah buru-buru, santai saja. Karena memang ilmu itu pada dasarnya dibutuhkan kesabaran untuk kita bisa mendapatkannya itu. Dalam satu riwayat dikemukakan apabila turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggerak-gerakkan lidahnya karena ingin cepat hafal. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk dalam menerima ajaran Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Nabi harus pernah melakukan seperti ini, menunjukkan bahwa beliau itu senang ya. Senang sekali. Kalau wahyu turun itu Nabi senang. Dan yang kedua, dan Nabi itu tidak mau meninggalkan tidak mau istilahnya itu satu wahyu itu kelewat dari beliau, itu tidak mau. Makanya saking kuatnya keinginannya itu, ya ada terburu-burunya juga. Nah, Nabi sebagai manusia biasa ya harus pernah terburu-buru juga, karena beliau supaya tidak dituhankan juga. Namun wahyu ini kan pembelajaran yang berjenjang ya.
Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi pada Nabi itu untuk ukuran manusia pada umumnya itu biasa itu. Cuman untuk Nabi oleh Allah ditegur gitu. Itu namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kalau bagi orang baik pada umumnya apa yang Nabi lakukan itu wajar. Seneng kan dapat wahyu terus buru-buru pengin menghafalnya, pengin menguasainya, itu wajar itu. Dan itu manusiawi. Untuk kebanyakan orang itu sudah bagus itu. Tapi untuk orang-orang yang dekat dengan Allah itu masih ditegur. Itu namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Jadi bagi orang kebanyakan itu biasa itu. Baiklah. Tapi untuk orang-orang khusus itu enggak bagus. Nah, sama dengan ketika Nabi menerima tamu dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Yang Nabi besar harapannya mereka itu mau masuk Islam. Di tengah-tengah Nabi serius menerima tamu itu, tiba-tiba ada seorang yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, teriak-teriak. Beliau seorang yang nun sewu, buta penglihatannya, teriak-teriak Muhammad, 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 Muhammad gitu. Coba bayangkan, Anda lagi terima tokoh-tokoh penting, di tengah-tengah pembicaraan serius dengan tokoh-tokoh penting itu tiba-tiba ada orang secara dalam tanda kutip ya, secara tidak sopan untuk ukuran kebanyakan orang itu teriak-teriak. Nah, Nabi dia merasa terganggu. Nabi itu namanya manusia biasa, beliau merasa terganggu. Dan Nabi nggak suka dengan sikap itu, maka beliau bermuka masam. Nah, sikap Nabi ini kalau untuk orang kebanyakan itu biasa, itu wajar itu. Siapa orang yang nggak akan tersinggung kalau dia lagi terima tamu penting, apalagi ini diharapkan tamu ini menjadi tokoh-tokoh yang akhirnya masuk Islam gitu ya. Terus terganggu gitu, ya wajar itu. Tapi untuk orang-orang yang dekat dengan Allah seperti para nabi dan rasul itu enggak bagus. Itu namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin namanya. Jadi kalau untuk orang kebanyakan itu wajar. Tapi untuk kelasnya para nabi tidak boleh begitu. Allah ngajarinya begitu. Dan sejak itu Nabi kalau ketemu sama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, gara-gara kamu aku tegur oleh Allah. Enggak senyum. Sejak itu Nabi kalau ketemu sama Abdullah bin Maktum supaya senyum aja. Sebenarnya Nabi itu wajahnya basam. Kita kalau baca dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab riwayat At-Tirmidzi, bukunya kita Imam At-Tirmidzi itu Nabi itu orangnya wajahnya basam. Wajahnya basam, bukan lisannya. Nabi itu wajahnya yang tersenyum. Nabi itu wajahnya tersenyum. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Nah, siapapun yang melihat wajahmu wahai Nabi pasti bahagia. Bahkan beberapa sahabat itu sebelum menceritakan masalahnya, baru melihat Nabi aja udah hilang sebagian masalahnya itu. Kenapa? Karena saking bahagianya. Mar'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang melihat wajahmu wahai Nabi pasti akan terbahagiakan. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam hal ini Nabi menggerakkan lisannya buru-buru pengen, itu wajar. Siapapun kita pasti enggak mau kelewat gitu loh. Gitu. Walaupun akhirnya Allah tegur supaya tidak usah terburu-buru, karena Nabi itu dijamin sih sebenarnya kan. Karena Nabi pernah bersabda, "Aqamaqal innila unsi walakin unsa." Aku itu enggak pernah lupa. Tapi kalaupun aku pernah lupa itu karena aku dibuat lupa. Nah, Nabi itu harus pernah lupa juga supaya tidak dituhankan tadi itu, hanya gitu. Makanya kan sisi basyariahnya Nabi itu luar biasa. Walaupun Nabi itu bukan manusia biasa seperti kita pada umumnya, karena yang membedakan kita dengan Nabi adalah yuha ilayya. Nabi itu diberi wahyu itu. Itulah bedanya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nabi itu diantara cirinya itu cepat beliau. Jadi kalau baca di Syama'il Muhammadiyah, itu Nabi itu kalau jalan itu cepat, nunduk gitu. Jalannya nunduk tapi cepat gitu. Kayak orang turun dari gunung, au kamakal. Tapi tidak tergesa-gesa Nabi.
Jadi turunnya jalannya cepat, nunduk kayak orang turun dari gunung, cepat gitu maksudnya. Tapi nggak tergesa-gesa Nabi jalannya itu. Dan jalannya kakinya diangkat. Nah, kalau ada orang mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok sendalnya ditarik seret, bukan Nabi itu. Nabi itu wajahnya diangkat, sandalnya diangkat. Tak tampak seperti orang yang malas jalannya, cepat tapi tidak tergesa-gesa. Itu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ini yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berikutnya sababun nuzul surah Al-Qiyamah ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Aula laka fa aula. Tsumma aula laka fa aula. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun ayat alaiha tis'ata asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Surah Al-Mudaththir ayat 30 kemarin. Abu Jahal berkata kepada kaum Quraisy, "Mengapa kalian murung mendengar ucapan Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Nabi Muhammad SAW maksudnya." Jadi Abu Jahal itu kalau namain Nabi sakarepe dhewe. Kadang diberi nama Mudzammam. Mudzammam kan Muhammad itu orang yang terpuji. Oleh Abu Jahal, Nabi itu disebut Mudzammam. Mudzammam itu orang yang tercela. Setelah dia cerita, itu Mudzammam itu gitu. Kata orang-orang, Abu Jahal, kamu dari tadi cerita Mudzammam. Mudzammam itu siapa? Itu Mudzammam. Iya, siapa Mudzammam itu? Ya itu Muhammad. Disebut Muhammad juga orang yang terpuji. Allah ngasih nama nabinya itu sekaligus ngebuli musuh-musuhnya itu. Nama Nabi akhir zaman diberi nama siapa? Muhammad, orang yang terpuji. Jadi susah orang mau menghina Nabi. Iya, itu orang yang terpuji kan. Menfitnah Nabi tapi tetap nyebutnya Muhammad. Sekali nyebut nama yang lain, orang bertanya, itu siapa? Ya Mudzammam itu ya Muhammad, ya nyebut Muhammad juga terpuji juga. Dulu bapak saya ngasih nama Subhan itu repot kalau ada orang benci sama saya itu. Dikirnya kan subhanallah. Ya Allah. Ya begitulah. Balik ke Nabi Muhammad SAW ya. Mengapa kalian murung mendengar ucapan Ibnu Abi Kabsyah Muhammad, bahwa maksudnya Nabi Muhammad SAW itu julukan dari Abu Jahal, bahwa penjaga neraka itu 19, padahal kalian berjumlah banyak. Apakah 10 orang dari kalian tidak akan mampu mengalahkan seorang penjaga jahanam itu? Maka Allah mewahyukan kepada Rasulnya agar datang dan berkata kepada Abu Jahal, "Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula." Kecelakaan bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaan bagimu. Sebagai peringatan bahwa kehancuran kekuasaannya telah mendekat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Abu Jahal mati di perang Badar. Sebenarnya ketika di perang Badar itu Abu Jahal itu sudah mau mundur sebenarnya. Tapi ada iblis yang menyerupai seorang anak muda yang menyemangati Abu Jahal untuk maju perang tetap. Jadi iblis itu datang turun tangan langsung. Biasanya dia nyuruh anak buahnya. Di masa Nabi kita Muhammad SAW itu yang pertama saat Nabi mau hijrah. Ketika orang-orang kafir bermusyawarah di Darun Nadwah, bagaimana cara menghabisi Nabi Muhammad SAW.
itu iblis turun tangan langsung karena ini momen penting. Kali ini iblis menyerupai seorang tua dari Najd, seorang tua yang bergaya orang tua bijaksana dari Najd itu, yang akhirnya muncul gagasan ya atas persetujuan iblis dari idenya Abu Jahal itu untuk meroyok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, karena kalau dibunuh satu-satu nanti sukunya Nabi pasti nggak akan terima, dan orang-orang itu tidak akan sanggup menghadapi sukunya Nabi kita Muhammad SAW, suku Quraisy. Karena beliau kan sukunya pasti nggak akan terima kalau dari sukunya itu dibunuh. Tapi kalau dikeroyok bareng-bareng kan susah juga ngadepinya, itu kira-kira gitu. Itu idenya Abu Jahal atas persetujuan iblis. Dan malam itu dalamnya Nabi kita Muhammad SAW dikepung oleh pasukan dari lintas suku yang ada di Jazirah Arab saat itu untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dengan mudahnya selamat. Dalam beberapa sirah walaupun ada yang mendhaifkan riwayat ini karena dalam sirah itu ulama takhrijnya enggak terlalu ketat. Kita ambil spiritnya aja ya. Nabi itu ketika dikepung dalamnya itu orang-orang itu supaya tidur itu oleh malaikat Jibril diajarkan untuk membaca doa wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Walaupun ayat itu sebenarnya turun berkenaan dengan perang Badar sebenarnya. Tapi itu dibacakan untuk meruqyah pasir yang dilemparkan kepada orang-orang kafir itu membuat mereka itu tertidur. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Terus dibacakan pula ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus beliau keluar dengan izin Allah tanpa ada yang melihat. Itu sejarah mencatat itu orang-orang kafir yang ngepung itu tidur semua dan Nabi keluar dengan mudahnya. Nah, terus kemudian ya sampai beliau dengan izin Allah bisa lolos ke Mekah dengan proses yang cukup unik karena beliau tidak melintasi jalur yang biasanya. Jadi yang kalau biasanya langsung menuju ke utara karena posisi Madinah itu di sebelah utaranya Mekah, ini enggak, beliau posisi muter itu. Makanya beliau nyewa guide beliau itu. Guide-nya itu seorang Nasrani guide-nya itu. Guide yang Nabi pakai untuk membimbing beliau ke Madinah itu seorang Nasrani. Dan beliau juga bekerja sama dengan penggembala kambing untuk menghilangkan jejak perjalanan Nabi itu. Beliau kerjasama juga dengan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma untuk mensuplai makanan di Gua Thur selama Nabi tinggal di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu proses hijrahnya manusiawi sekali, manusiawi sekali, sangat manusiawi sekali. Jadi itulah kenapa kemudian kalau Nabi serba menggunakan mukjizat, kita pasti kerepotan menyontoh siapa. Gitu. Jadi kalau Nabi serba menggunakan mukjizat, kita pasti kerepotan kita nyontoh siapa. Padahal Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak selalu menggunakan mukjizat, bahwa mukjizat itu sekali waktu Allah hadirkan iya, tapi tidak selalu ditampakkan. Karenanya Nabi itu ya dakwah di Mekah itu 3 tahun pertama ya sembunyi-sembunyi. Jadi strategi sekali. Jadi strateginya tetap dipakai. Jadi enggak terus mentang-mentang Nabi dan Rasul terus mengundang Jibril untuk mengatasi masalah yang ada. Enggak, Nabi tetap strateginya secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih 3 tahun dakwah di rumah Darul Arqam itu. Dan beliau baru kemudian setelah turun ayat fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin itu baru beliau dakwanya terang-terangan. Tapi sebelum itu ya sembunyi-sembunyi beliau. Nah, beliau ya dengan apa yang saya cerita tadi itu ya Nabi itu tampak sekali sisi kemanusiaannya sehingga kita sebagai manusia itu tidak kerepotan lah mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini mencontoh manusia. Jadi kalau kita mencontoh malaikat kan tidak mungkin, malaikat itu tidak makan, tidak minum. Maka yang Allah utus ya manusia. Innama ana basyarum mislukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya saya ini kayak manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu. Itu bedanya kita dengan Nabi ya. Yang tidak ada, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Tuhan kalian yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini kita tidak akan sulit sebenarnya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang kita contoh itu manusia. Dan Nabi itu sangat memanusiakan manusia. Makanya kalau sampai ada orang merasa kesulitan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan ya bukan manusia gitu aja. Atau diragukan kemanusiaannya. Karena selagi kita masih manusia, mencontoh Nabi itu bukan hal yang sulit. Oh Ustadz, ada beberapa amalan Nabi yang kita tidak sanggup. Loh, akan ada rumus. Kita ini kan diperintah untuk mengikuti, bukan menyamai. Perintah Allah kepada kita terkait dengan Nabi Muhammad SAW itu mengikuti, bukan menyamai. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, mengikuti Nabi itu perintah, bukan menyamai. Kalau menyamai pasti tidak bisa gitu. Tapi kalau mengikuti bisa insyaallah. Itu pun Allah masih tetapkan dengan ketentuan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa'budullaha mastata'tum. Itu dalam Islam, beribadahlah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi Allah tidak tuntut melebihi kapasitas kemanusiaan kita. Cukup sebatas yang kita mampu. Allahu Akbar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Auf yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi dikatakan pas perang Badar itu Abu Jahal sudah terlanjur maju, ya iblis tadi itu lari dia. Oleh kata Abu Jahal, kamu mau kemana? Kata iblis, pernyataannya diabadikan dalam Al-Quran. Inni aroma la tarawna inni akhafullah. Itu kata iblis. Aku melihat, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz ya. Semoga harapan baiknya Ustaz siapa? Maulana segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma insyaallah. Nggih, makasih Ustaz, jazakallahu khairan. Makasih banyak Ustaz nggih. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, iblis lari. Abu Jahal kadung komando perang. Kata iblis sampai diabadikan pernyataan dalam Al-Qur'an itu, inni aroma la tarawna inni akhafullah. Aku melihat pasukan yang kalian tidak bisa melihat, aku takut kepada Allah. Nah, ini dua momen penting. Pertama hijrah, yang kedua perang Badar. Karena secara sunnatullah kalau ini gagal, maka perkembangan dakwah Islam itu ya tidak akan berkembang pesat. Makanya sampai iblis turun tangan langsung. Biasanya dia nyuruh anak buahnya. Maka betul akhirnya Abu Jahal celaka di perang Badar itu. Dia mati. Yang membunuh sahabat Nabi yang menurut kalkulasi orang-orang kafir tidak mungkin gitu. Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang ukuran badannya itu tidak tinggi, sementara Abu Jahal itu tinggi. Itu dalam sirah sebutkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu lompat itu untuk mendapatkan kepalanya Abu Jahal itu. Lompat beliau itu, diiris kupingnya, dipenggal kepalanya, ditenteng menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sambil nenteng kepalanya Abu Jahal itu, al-udhun bil udhun, kuping dibalas kuping. Jadi pernah pas Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran di Ka'bah dengan keras, sama Abu Jahal dibentak, diiris kupingnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka pas perang Badar itu diiris juga kupingnya Abu Jahal sama Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau al-udhun bil udhun, kuping dengan kuping, kisosnya. Kepala bonusnya ya Rasulullah. Kepala bonusnya. Terus beliau mengatakan, inilah
Fir'aun hadhihi zaman, kata inilah Fir'aun zaman sekarang, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sejarah itu selalu berulang. Nah, jadi inilah Fir'aun hadhihi zaman, Abu Jahal itu. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Sa'ad ibn Jubair bertanya, kalau kita ambil spirit dari kisah atau riwayat ini, bagaimana Ustaz? Ya hati-hati. Kan ada sebagian orang yang meremehkan soal neraka kan, sampai bikin konten, guys, hari pertama di neraka guys, itu ternyata tidak sepanas yang dimaksud guys, itu kan repot itu. Astagfirullah, neraka kedolanan. Allah. Ya sebagaimana dulu Abu Jahal meremehkan itu. Ya kira-kira kalau ada orang berbuat yang sama ya mirip-mirip itulah. Ya kalau merujuk pada ayat ini pasti celaka. Kalau enggak tobat pasti celaka. Fa'aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. Pasti celaka. Kenapa? Karena meremehkan soal neraka. Itu seperti itu. Jadi neraka itu kayak guyonan. Dikira itu cuman main-main. Saya itu pernah ngisi kajian di Bintara. Ada laporan masuk ke saya itu gini. Ustadz, di sini ini ada dosen Ustadz di Bintara itu. Dosen ini ngomong ke anak-anak muda sini Ustadz. Surga neraka itu cuman cerita orang tua dulu aja supaya kalian jadi orang baik. Nggak ada itu, kata dosen itu gitu. Jadi itu cuma cerita saja supaya kalian jadi orang baik. Akhirnya gara-gara sang dosen ini beberapa anak itu berani melawan orang tuanya, berani berbuat nyolong macam-macam lah, termasuk yang begal barang. Itu jadi berani. Kenapa? Karena mereka beranggapan itu kan cuma cerita aja. Terus pas sampaikan ke saya itu saya bilang gini. Yang menyampaikan berita adanya surga dan neraka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bilang. Yang punya reputasi enggak pernah bohong, saya bilang. Sejarah mencatat. Saya enggak pakai dalil, kan menghadapi orang yang enggak percaya dalil kan kita ngomong gitu. Yang menyampaikan informasi adanya surga dan neraka, dan Nabi pernah masuk langsung ke surga itu, dan Nabi pernah melihat langsung neraka itu, tapi enggak masuk kalau neraka Nabi. Itu kata saya sampaikan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya reputasi enggak pernah bohong. Musuh mengakui itu. Saya bilang, musuh itu mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya reputasi enggak pernah bohong. Musuh yang paling durjana di masa Nabi itu enggak punya data valid, enggak punya data yang nyata bahwa Nabi itu pernah bohong walaupun dalam bercanda. Tidak punya mereka. Makanya musuh pun mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jujur, yang punya reputasi tidak pernah bohong. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diakui tidak hanya dunia tapi akhirat, saya bilang gitu. Anda bawa ke seantero jagat kepada orang yang mengingkarinya pun mereka mengakui ini ya ini nabinya orang Islam kan gitu. Enggak gitulah. Bahwa mereka tidak mengimani itu soal lain, tapi enggak, keberadaan Nabi itu enggak bisa disangkal, ya. Enggak bisa disangkal. Sebagai tokoh yang diperhitungkan di dunia bahkan di akhirat dalam keyakinan kita. Nah, sekarang saya tanya sama mereka, sekarang mau pilih mana? Mau percaya sama Nabi Muhammad SAW yang punya reputasi seperti itu, atau sama Pak dosen yang jangankan Indonesia, Bekasi aja belum tentu mengakui, saya bilang gitu. Pilih mana sampean? Pilih informasi berdasar sumbernya Nabi Muhammad SAW yang reputasinya seperti itu, atau Pak dosen yang jangankan Indonesia, Bekasi aja belum tentu mengakui. Allahu Akbar. Semoga Allah jaga iman Islam kita semua dan anak cucu kita ya, amin. Allahumma amin. Ini zaman akhir zaman kan luar biasa fitnah akhir zaman. Sampai ada podcast berbahasa Arab itu yang membahas tentang bahwa abnauka waladuka mulhid
waladuka mulhid. Diam-diam itu bahasa Arabnya apa lupa? Kitman atau lupa itu? Diam-diam. Jadi anak-anakmu banyak yang diam-diam sudah menjadi ateis. Nauzubillah min syarri dzalik. Hati-hati ya. Semoga Allah jaga iman Islam kita dan anak cucu kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Dalam satu riwayat lain dikemukakan bahwa Sa'ad ibn Jubair radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah taala aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu hai orang kafir. Apakah hanya ucapan Rasulullah Muhammad SAW sendiri atau perintah Allah Ta'ala? Ibnu Abbas menjawab, beliau bersabda dari dirinya sendiri. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Al-Qiyamah ayat 34. Diriwayatkan oleh An-Nasai yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Jadi kadang Nabi itu pengen apa direaksi oleh Allah dengan wahyu gitu loh maksudnya. Ada orang ngomong soal neraka dan meremehkan soal neraka, Nabi dalam hati ngomong, wah lek ngono modele awakmu, kira-kira gitu ya kalau celaka kamu. Begitu Nabi ngomong gitu, turun ayat membenarkan kerenteknya Nabi itu. Aula laka fa aula, sum aula laka fa aula itu. Nah, jadi itu awal mulanya kerenteknya hati Nabi, terus kemudian menjadi diturunkan wahyu. Itu kan mirip ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah itu. Jadi ada kejadian beberapa sahabat juga gitu, kerentek hatinya direaksi dengan wahyu oleh Allah. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik dan Nabi tabayun kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha karena di antara ciri khas Nabi dan memang perintah dalam Al-Qur'an, kalau ada berita buruk enggak boleh langsung percaya, harus tabayun. Tapi Siti Aisyah itu kecewa banget. Kok segitu-gitunya nggak percaya sama saya, kira-kira gitu. Maka beliau membatin dalam hatinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau saja Rasulullah mimpi mendapat penjelasan dari Allah bahwa saya ini tidak salah, batin gitu. Apa kata Siti Aisyah? Di luar dugaan saya, yang turun bukan cuma mimpi, bahkan ayat Al-Quran di surah An-Nur itu yang membersihkan nama baik Siti Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Masya Allah. Apalagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ada sampai Ibnu Hazm itu nulis tentang muwafaqatu Umar. Jadi beberapa pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh wahyu. Ada sekitar 13 kalau nggak salah itu. Seperti misalnya ketika Nabi mau sholat di Ka'bah pas Fathu Mekah itu Nabi bingung mau ngambil posisi Persia atau Romawi. Kata Sayyidina Umar, kenapa enggak ngambil posisi makom Ibrahim saja ya Rasulullah? Enggak lama Sayyidina Umar usul turun ayat, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat kamu sholat. Maka kalau kita tawaf, selesai tawaf disunahkan ke arah makom Ibrahim, sholat di belakang makom Ibrahim. Dulu makom Ibrahim itu nempel di Ka'bah dulu awalnya, nempel itu dulu, nggak jarak kayak sekarang. Cuman karena dikhawatirkan menghalangi orang tawaf, terus ditarik mundur seperti yang sekarang itu. Tadinya makom Ibrahim itu nempel di Ka'bah, itu nempel. Karena memang dia kan pijakan untuk menaikkan pondasi dan temboknya itu. Kenapa? Oh, nah itu dimundurkan itu dalam rangka karena supaya tidak ganggu tawaf itu. Allahu Akbar. Atau masuk juga ketika Nabi dalam tanda kutip ya memaksakan diri hendak mensolatkan jenazahnya orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, orang punya utang belum bayar jenazah tidak mensolatkan orang munafik loh. Nabi itu enggak tega karena putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini namanya Abdullah juga, itu sahabat baik, itu mohon banget sama Nabi untuk berkenan mensolatkan jenazah ayahnya, mentok karena tidak
diperkenankan oleh Allah untuk mensolatkan jenazahnya, beliau minta gamisnya Nabi untuk menjadi kafannya ayahnya itu. Itu aja Nabi masih turuti. Itu selebihnya wallahu a'lam bishawab itu. Bagaimana itu nasibnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Allahu Akbar. Nah, itu akhirnya turun ayat yang melarang Nabi untuk berdiri mendoakan dan mensolatkan jenazahnya orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ada sekitar 13 pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh wahyu. Nah, jadi tidak hanya Nabi, bahkan beberapa sahabat dibenarkan itu. Termasuk kalau jenengan baca surah Al-Mujadilah itu, seorang wanita yang mendebat Nabi kita Muhammad SAW tentang bukan li'an, tentang zihar itu. Itu keputusan Nabi karena saat itu belum turun wahyu. Akhirnya Nabi memutuskan berdasarkan keputusan orang-orang Arab pada saat itu. Keputusan sementara sebenarnya. Enggak terima itu wanita itu. Sujud mohon kepada Allah, turun surah Al-Mujadilah itu. Yang menjelaskan tentang zihar itu nanti. Ada aturan tersendiri dalam Islam itu. Makanya Sayyidina Umar kalau wanita yang ada di sababun nuzul surah Al-Mujadilah itu ngomong, langsung diterima pendapatnya. Pernah sahabat nanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kalau wanita ini yang ngomong Anda dengarkan?" Kata Sayyidina Umar, "Dia pernah protes kepada Allah didengarkan, apalagi sama saya." Dia pernah protes sama Allah didengarkan sampai turun surah Al-Mujadilah. Sama Allah aja Allah aja mau mendengarkan curhatan dia, apalagi saya mau mendengarkan dia. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sudah menjadi, kalau orang Jawa bilang wis kunane kuno, dari dulu zaman bahala ya. Yang bahkan yang berani mendebat Nabi itu seorang wanita. The power of emak-emak itu memang luar biasa. Nah, kalau udah ngelawan perempuan semeneng ae sih ya dek. Allahu Akbar. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumber dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Berikutnya sababun nuzul surah Al-Insan. Sebelum saya masuk ke Al-Insan, kalau masih ada waktu, monggo yang mau tanya dulu mungkin. Tanya, protes, marah boleh silakan. Mas nggih, monggo Pak Purwita, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait asbab nuzul tadi ya, surat Al-Qiyamah, suatu hari tulisan dan juga Ya. Ada hubungannya nggak dengan surat Al-A'la yang sama? Terkait jadi kayaknya sih nggak ada keterkaitan Pak ya. Karena yang ini kan lebih kepada karena Nabi saat awal-awal menerima wahyu itu Nabi memang sangat semangat, sangat senang sampai langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Nah, adapun yang di Al-A'la itu yang Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraj. Gimana Pak? Yang mana bagian mana ayatnya? Coba. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kalau urutan kejadiannya kayaknya enggak ada keterkaitan. Itu lebih kepada jami. Kalau yang ini kan kejadiannya kan ketika Nabi awal-awal menerima wahyu itu kan seneng gitu loh. Nah, yang berikutnya itu sudah jaminan. Jadi jaminan bahwa apa yang Allah sampaikan kepada Nabi itu dijamin Nabi tidak akan lupa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, "Inilah unsi walakin unsa." Saya ini enggak pernah lupa kecuali dibuat lupa. Ya, jadi pernah Allah itu membuat Nabi itu lupa dan supaya Nabi itu tadi tidak dituhankan. Di fikih sunnah itu ada kejadian Nabi baca surat lupa.
Sahabat nggak berani negur sampai selesai. Begitu selesai sholat, Nabi bersabda, tadi Anda tahu kan kalau saya lupa, kabar Sayyidina Umar. Tahu ya Rasulullah. Tapi kenapa tidak Anda tegur? Kata Sayyidina Umar, saya takut wahyu berubah. Ya kan Nabi masih hidup, bisa saja wahyunya berubah gitu. Termasuk ketika Nabi sholat lebih 5 rakaat itu kan sahabat tidak berani negur sampai selesai, sampai salam. Kenapa? Karena khawatirnya rakaat sholat nambah gitu. Ternyata enggak, Nabi memang betul-betul lupa itu. Makanya ada yang nanya kemudian, ya Rasulullah tadi sholatnya 5. Nabi tersujud sahwi di bawah pohon kurma itu kan. Nabi udah keluar dari masjid itu. Ya, karena mereka enggak negur Nabi itu karena takut rakaatnya memang ada wahyu turun, rakaatnya nambah gitu. Nah sama dengan ketika Nabi sholat 2 rakaat yang 4 rakaat salam itu yang pas sholat asar itu. Nah, terus kemudian ada sahabat yang mengingatkan, ya Rasulullah, tapi setelah sholat itu ingatnya, apakah sholatnya dikosor? Enggak, kata Nabi. Apakah Anda lupa? Enggak, kata Nabi. Karena beliau kan merasa tidak lupa. Tapi tadi cuma 2 ya Rasulullah. Nabi tabayun, apa betul kata dia? Betul ya Rasulullah. Nabi balik lagi menambah kurangnya, terus sujud sahwi beliau. Nah, jadi nampaknya berkaitan dengan itu sih Pak. Bukan yang berkaitan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu di awal-awal memang Nabi seneng kalau terima wahyu itu seneng gitu loh, seneng gitu. Saking senengnya itu sampai itu. Dan beliau tidak mau kehilangan momen itu. Tapi ternyata oleh Allah enggak. Sanuqtuka falatan illa ma sya. Itu lebih kepada jaminan bahwa Nabi itu tidak akan pernah lupa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan Nabi memang pernah lupa, tapi itu lebih kepada supaya sisi kemanusiaan beliau itu terlihat, supaya tidak dituhankan. Saya sering sampaikan di sini, Nabi itu diutus di periode yang sangat traumatik karena Nabi yang sebelum beliau persis itu dituhankan. Beliau itu berjuang bagaimana caranya supaya tidak dituhankan itu. Makanya beliau seringkali disebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ngoten nggih, Allah a'lam bishawab. Ya, Pak Ustaz. Nggih, monggo Pak. Adi. Ini orang yang berpendapat bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka itu termasuk kategori orang kafir keluar Islam atau yang mana? Baik. Termasuk orang yang berpendapat bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, termasuk orang yang keluar Islam atau mana? Kemudian yang masalah lupa sholat tadi, apabila imam lupa 6 rakaat 5 rakaat, apa mau mengikuti 5 rakaat atau duduknya tahiyat? Bagus. Jadi gini. Mengenai orang yang mengingkari adanya surga dan neraka, itu kalau dalam etikot kita, akidah kita, itu ya sudah kafir. Sudah kafir. Wong yang memberitahukan adanya surga dan neraka itu Allah dalam Al-Quran. Mengingkari 1 ayat saja sudah kafir. Ini berapa ayat yang dia ingkari berkaitan dengan informasi surga dan neraka? Sudah kafir. Termasuk orang yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sudah di luar Islam itu. Makanya kan Ahmadiyah itu kalau dia cetho mengatakan bahwa Ghulam Mirza Ahmad itu bukan mujaddid, tapi memang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya sudah jelas di luar Islam sudah. Kalau dia punya kayak gitu, walaupun katanya di kalangan mereka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan yang satu ini mujaddid, yang satu Nabi. Tapi yang di TV itu pas diwawancara itu ditanya tegas, wis ngene ae, Ghulam Mirza Ahmad itu Nabi apa ora? Muter-muter jawabannya. Nabi apa ora? Itu ya. Kalau ngomong orang enggak berani dia, enggak tahu kenapa itu. Itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sampai meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya sudah kafir, gitu aja. Karena mengingkari firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau perihal masalah akidah itu kita mesti hati-hati, gitu aja. Mesti hati-hati. Jangan sampai naudzubillah ya menjadi kafir itu, naudzubillah min syarri dzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan bagaimana kalau rakaatnya lebih. Kalau dulu, inilah pentingnya kita belajar ilmu hadis, usul fikih juga ya, tentang tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu
menguji relevansi ilat pada wakil kejadian sekarang. Jadi di masa Nabi ilatnya dulu kenapa sahabat kok ngikuti Nabi sampai selesai, salam bareng sama Nabi udah ingetin, itu mesti diuji relevansinya ke masa sekarang, di mana di masa Nabi saat itu wahyu masih mungkin turun, sehingga sahabat masih mengikuti Nabi sampai selesai, nggak mengingatkan Nabi. Tapi zaman sekarang ketika wahyu sudah selesai, kalau ada imam nambah rakaat menjadi 5, kita tidak boleh mengikuti. Itu di fikih gitu. Fikihnya ngomongin gitu. Jadi Bapak kalau baca dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau ada imam rakaatnya lebih, kita diperintah untuk mengingatkan. Sudah. Kalau Nabi kan nggak diingetin itu, karena takutnya rakaatnya nambah. Diingetin baru di belakang setelah salam kan. Diteriakin tuh harusnya subhanallah gitu. Subhanallah. Kita tetap di tahiyat. Imam kan berdiri tuh, kita teriakin subhanallah. Nah, kalau imam misalnya sadar, alhamdulillah turun lagi, kita ikuti sampai salam selesai. Nah, tapi kalau imam itu misalnya terus bablas, karena ada kejadian di masjid tertentu, cerita sama saya di masjid tertentu saya lupa itu, pas ngajar di mana saya lupa itu. Imamnya itu terus, udah diingetin subhanallah, masih terus saja. Jadi makmumnya kekeh dengan keyakinan rakaatnya, imamnya kekeh dengan keyakinannya bahwa dia masih kurang, gitu. Diteriakin tuh subhanallah, subhanallah gitu. Akhirnya makmumnya bingung, nanya ke saya kan, saya nggak tahu kejadian bagaimana itu. Terus saya jawab, kalau dalam fikih Anda duduk, wis sudah diingetin kan subhanallah gitu ya. Anda duduk. Ini saya pakai mazhab Syafi'i dulu ya. Duduk sampai imamnya tahiyat, nanti salamnya bareng. Itu yang pertama di fikih itu. Atau yang kedua, iki imam dablek iki diingetin enggak bisa ini. Udah, saya munfarid. Misal karena imamnya sudah lepas dari sudah lepas dari keharusan karena sudah 5 itu. Makmum dalam hati saya niat memisahkan diri dari jamaah. Saya tahiyat duluan, salam duluan. Boleh enggak apa-apa. Munfarid yang kedua solusinya. Yang ketiga, kalau dalam mazhab Maliki ada dalam kitab Mizanul Kubro, saya baca dalam fikih sunnah juga ada di situ. Itu kalau imamnya misalnya ngeyel kayak gitu, diterakin subhanallah kok gak ngefek, boleh ngomong kita, mam kebanyakan rokaatnya mam, boleh gitu. Boleh. Itu dalam mazhab Maliki. Saya pernah ngaji dalam kitab Mizanul Kubro itu, termasuk saya pernah baca dalam fikih sunnah Said Sabiq itu ada itu. Jadi boleh teriak mam rokaatnya lebih mam gitu boleh, tapi jangan banyak-banyak ngomongnya. boleh gitu, boleh mam kebanyakan rokaatnya mam, itu boleh tidak apa-apa itu. Jadi ya sampai segitunya dalam fikih itu dibahas. Nah, kenapa kok tidak ngikuti dalam hadis Nabi yang ngikuti terus saja? Nah, karena di masa Nabi itu ini saya bilang inilah pentingnya kita menguji relevansi ilat alasan hukum saat itu dengan wakil kejadian di masa sekarang. Di masa itu wahyu masih mungkin turun. Makanya Sayyidina Umar tahu Nabi lupa itu tahu, tapi tidak berani negur. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, saya khawatir wahyu masih turun dan itu berubah. Saya khawatir wahyu turun dan itu masih berubah. Nah, jadi ada kemungkinan berubah maksud saya gitu. Makanya terus kemudian beliau tidak berani menegur. Makanya dalam hal ini kalau kita bicara fikih dalam konteks sekarang, karena wahyu sudah tidak turun lagi, maka yang berlaku adalah ketentuan mengingatkan tadi itu. Nah, atau munfarid, atau selesai duluan, atau tunggu sampai dia selesai nanti salam bareng, atau ya pakai suara tadi itu, mam kelebihan rakaatnya mam. Boleh tak? Allah alam bisawab. Nggih, monggo Pak Nur Al-Fatah. Kenapa yang pertama? Teguran Nabi? Oh, nggih. Dan kaitan dengan Al-Quran yang lain adalah kalau baca itu dengan kaki. Oh, nggih. Sebagai ada kalau kita baca Al-Quran itu katakannya seperti apa yang disebut dengan kaki, ada yang pelan, ada pakai seperti apa pelan dalam Nggih. Sami. Kalau kita belajar tentang ulumul Quran itu, pengertian tartil itu kan bukan pelan, tapi
dengan baik dan benar. Jadi bukan pelan, tartil itu bukan pelan sebenarnya. Tartil itu dengan baik dan benar. Nah, di dalam aturan baca Al-Quran itu bertingkat. Ada yang dengan cepat, ketukannya cepat, dan itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia paham gitu aja. Yang kedua, sedang. Ada yang lambat sekali, bahkan cenderungnya dilakukan. Walaupun yang terakhir ini ada yang nggak mau karena lahan dan macam-macam. Tapi faktanya ada. Dan ini nanti berkaitan dengan ketukan mat, guna dan macam-macam. Jadi kalau misalnya Bapak udah betul-betul menguasai Al-Quran seperti Imam Syafi'i yang sehari bisa khatmul Quran sekali, terus kemudian malam sekali seperti Imam Malik juga, berarti sehari beliau bisa khatmul Quran 2 kali. Itu tidak ada masalah kalau sanggup. Dan Imam Syafi'i itu sama Imam Malik rahimahullah, Al-Quran itu udah di dalam kepalanya, dalam hatinya. Kalau kita kan Al-Quran masih di luar kepala itu. Kalau udah di dalam kepala dan dalam hatinya. Sehingga baca cepat pun tidak ada masalah, karena beliau seorang mujtahid mustaqil mutlak yang notabene pasti memahami apa yang beliau baca itu. Jadi cepat tidak ada masalah, asalkan memang baik dan benar. Itu tartil itu baik dan benar. Termasuk dalam kecepatan yang sedang, yang sering kita baca, yang sering orang nyebut dengan nama tartil itu, yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi nanti ada yang agak lebih lambat lagi dalam bentuk bitaghanni, walaupun yang ketiga ini kadang ada yang tidak mau karena ada istilah lahan dan seterusnya. Tapi inilah fenomena yang ada di tengah masyarakat, yang penting baik dan benar. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan Pak Haji Supriyatna nggih? Iya. Takutnya tisna saya lupa lagi. Nggih, monggo. Nggih. Mengenai sholat itu, saya sering mendengar imam itu ada yang dalam takbir, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, Allahu Akbar, itu sampai haleluya, Allahu Akbar, ada yang sudah begitu. Nah, ini berapa harokat sih sebenarnya kalau untuk takbir tersebut? Demikian saja. Terima kasih. Nggih. Sami. Sependek yang saya pahami, memang kan takbir intiqal dari posisi sujud ke berdiri atau dari tahiyat awal ke berdiri itu memang sejak proses perpindahan itu sampai tegak berdiri, sehingga memang kemungkinan matnya agak panjang. Dan insya Allah itu tidak merubah makna sama sekali selama tidak berlebihan dalam panjangnya. Jadi kalau sampai pada batas misalnya Allahu Akbar itu masih aman. Tapi kalau Allah itu bermasalah yang itu. Tapi kalau sebatas pada Allahu Akbar tidak ada masalah. Karena ketukannya masih pas itu Pak Haji. Tapi kalau sudah kemudian dilebihkan, itu memang dalam Fathul Mu'in itu ada pembahasan, itu bisa berubah maknanya. Nah, atau dalam takbiratul ihram saja, itu ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Selama pada ukuran yang wajar, dalam ukuran ma'rufnya yang kita dengar, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah Allah, itu udah nggak wajar itu sudah bisa berubah makna itu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, tapi kalau sebatas masih yang sewajarnya dan orang maklum ini adalah lafaz Allah yang dibaca, itu tidak ada masalah Pak Haji. Itu sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang dibaca pendek biasanya imamnya itu yang pendek itu dia berdiri, begitu tegak dia baru bilang, misalnya dia sujud mau rakaat berikutnya, dan langsung Allah Akbar, dia berdiri dulu baru Allahu Akbar. Ini kalau merujuk pada sifat sholat Nabi, salah ini sebenarnya. Ya, jadi tidak batal sih sholatnya, nggak batal. Cuman yang betul takbir intiqal itu dari proses perpindahan.
Bukan saat sudah tegak berdiri baru Allahu Akbar. Ada beberapa imam itu begitu, misalnya contoh ya, misalnya i'tidal aja. Ini. Dia gini dulu. Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri baru ngomong sami'allahu liman hamidah. Itu kalau merujuk pada sifat salat Nabi itu enggak benar sebenarnya. Bukan kata saya Utsaimin itu. Kata saya Utsaimin. Itu yang betul adalah, termasuk dalam mazhab Syafi'i juga ya. Yang betul adalah pas pindah itu Sami'allahu liman hamidah, karena intiqal itu pengucapannya. Nah, termasuk ketika berdiri tadi, misalnya begitu berdiri baru Allahu Akbar, baru ngomongnya Allahu Akbar. Nah, itu praktek yang keliru sebenarnya. Yang betul dari awal memang begitu berdiri Allahu Akbar itu. Jadi takbir intiqal namanya. Itu dibaca saat perpindahan, bukan pada saat sudah berdiri tegak gitu. Termasuk saat sujud. Jangan pas sujud baru kasih komando Allahu Akbar. Enggak, pas mau sujud itu Allahu Akbar. Dalam proses itu. Itu namanya takbir intiqal. Sependek yang saya pelajari dalam fikih mazhab Syafi'i dan sependek yang pernah saya pelajari dalam sifat salat Nabi yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu, beliau agak keras mengatakan itu orang bodoh itu kata beliau. Kata Syekh Utsaimin ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Pada saat sujud itu memang sering ada yang panjang. Nggih. Padahal kita kan tidak perlu menunggu. Nggih. Nah itu memang panjang, kalau menurut saya panjang. Jadi pada saat berdirinya itu Pak Ustaz. Nggih. Apa kita begitu dia ngomong Allahu Akbar, saya tahu dia lama. Jadi pada tengah-tengah kita berdiri. Nggih. Jadi sehingga seolah-olah sama dan dengan. Nggih. Apakah itu mendahului termasuk? Ya. Pertama di dalam sholat berjamaah itu panduannya itu kalau di fikih, kalau kita melihat sampai imam persis pada posisinya baru kita bergerak. Kalau kita melihat, kalau kita tidak melihat seperti sujudnya kita nggak lihat Pak Haji ya. Itu nunggu huruf ra. Allahu Akbar baru kita bergerak Pak Haji. Nunggu huruf ra. Jadi kalau udah Allahu Akbar, berarti kita bergerak Pak Haji. Itu ukurannya kalau kita tidak melihat. Kalau kita melihat, begitu imam sempurna, kita ikut bergerak. Kalau kita ngelihat imam, kalau kita nggak ngelihat imam, kayak sujud tadi itu, nunggu huruf ra-nya Pak Haji. Begitu huruf ra tersebut Allahu Akbar, baru kita gerak. Nah, taruhlah misalnya kita tanpa sengaja menyamai imam, tenang nggak usah, itu nggak batal. Menyamai imam, mendahului imam pun kalau nggak sengaja juga tidak batal, karena mendahului 3 ketentuan yang bisa batal. Yang nggak boleh itu kalau dengan sengaja kita mendahului imam Pak Haji. Dengan sengaja memang imam lama banget saya duluan aja deh. itu yang nggak boleh itu. Nggih. Atau dengan sengaja menyamai juga tidak boleh. Dengan sengaja menyamai, dengan sengaja mendahului itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak sengaja, selama tidak melampaui 3 ketentuan, 3 rukun ya, itu tidak ada masalah Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Selama tidak berlebihan lah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, monggo Pak Haji, monggo. Ini biasanya di rumah. Nggih. Saja masbuk Ustaz. Nggih. Nah, masbuk itu sudah sujud tilawah. Apakah kita masih dapat 1 rakaat? Atau karena sudah sujud tilawah kita hilang 1 rakaat? Nggih. Baik. Sujud tilawah itu berarti imam belum ruku. Karena imam belum ruku berarti masih dapat 1 rakaat Pak Haji. Tidak masalah. Jadi masih dapat 1 rakaat. Nggih, wallahu a'lam. Ruku, betul. Walaupun nanti mungkin ada, mohon maaf, ada sebagian kawan-kawan ustadz yang mengacunya pada Fatihah. Jadi kalau kehilangan Fatihahnya imam dan walaupun dapat ruku, itu dianggap kehilangan 1 rakaat. Cuman saya tidak ikut pendapat itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya ngikut pada pernyataan Nabi yang mengatakan siapa yang mendapati rukuknya imam berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Itu yang saya pegang hadisnya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah,
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.